Kita lah yang PSMS sering tanding sama siapa, sering nggak ada kerusuhan-kerusuhan gitu. Bang, jangan kayak gitulah, kayak ya bang, nyanyi abang gitu kan nggak mungkin. Aku pengen kali dengar yel-yel kampak kayak mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cut Aca di channel kita The Weaker, channel inspiratif yang akan membuka wawasan dan menambah pengetahuan baru, terutama untuk anak-anak muda sekarang. Hari ini kita kedatangan teman-teman dari Kampak FC, ada Bang Ananda Mikola dan ada Bang Muhammad Faisal Rizky. Apa kabarnya Bang? Di jalan ke sini tadi kena hujan nggak? Oh, nyampe ke sini baru hujan ya? Susah nyari studio kita nih Bang? Enggak juga sih, karena kan kemarin udah dibilang juga alamannya ada di sini kan. Oh, gampang nyarinya ya, pinggir jalan juga Bang. Ini kali pertamanya Bang, The Weaker itu ngebahas soal sepak bola sebagai salah satu support dan belasungkawa yang mendalam juga untuk tragedi Kanjuruhan yang baru terjadi di Malang beberapa saat ini. Tragedi yang bukan bencana alam, bukan tsunami, bukan gempa bumi, even bukan juga banjir, tapi bisa menelan sampai dengan 754 korban. Ironinya, sampai saat ini belum ada pihak manapun yang mau bertanggung jawab. Semoga kejadian ini terus diusut hingga tuntas dan mendapatkan keadilan untuk semua pihak yang terlibat, terutama para korban. Kita kembali lagi ke narasumber kita. Bang, Kampak itu sendiri kepanjangan apa nih Bang? Kalau boleh tahu. Kalau Kampak FC itu dia singkatan dari Kesatuan Anak Medan Pecinta yang Pinangkan. Satuan Anak Medan Pecinta yang Pinangkan. Abang di situ posisinya sebagai apa? Kalau Bang Faisal? Kalau saya sebagai ketua umum. Ketua umumnya. Ketua umum Kampak FC. Kalau Bang Ananda? Sebagai kabit humas kan. Kabit humas ya. Jadi kalau misalnya nanti ada kayak undangan-undangan kayak ini, kalau abang yes. Oh gitu. Kayak ada tamu misalnya dari supporter lain yang saya gitu. Bagian dia lah. Bagian abang ya? abang udah berapa lama gabung di Kampak ini sendiri? Kalau ngikutinya dari 2005 kan. Itu jadi anggota dulu? Iya, jadi anggota. Terus? Sama ketua-ketua lama. Ya, seiring berjalannya waktu ya sampai sekarang tetap berjalan. Kalau Bang Ananda? Ya, sama lah. Sama, oh bareng ya? Sama. Jangan-jangan memang udah berkawan di luar dari Kampak ini sendiri kan teman juga? Dari berkawan. Oh. Dari nonton-nonton misalnya acara. Kenalnya ya itu dari sepak bola juga kan. Oh, ketemu di itu? Kayak dia kan tergabung misalnya dari Marelan, kita dari kemana gitu. Jadi kan ketemu, oh ya sama Kampak. Ya udah kenal udah sampai sekarang. Sering ngumpul, oh peduli nih sama Kampak, yolah jadi pengurus gitu ya Bang ya. Kalau sejarah Bang, boleh nggak aku tahu sejarah dari Kampak ini sendiri? Karena kan yang aku tahu dari PSMS sendiri ini ada beberapa ya kan Bang, ada beberapa komunitas fans ya. Salah satunya Kampak ini. Sejarah berdirinya Kampak ini sendiri gimana Bang? Mungkin awalnya satu terus tiba-tiba terpecah atau gimana? Jadi kalau Kampak ini berdirinya tahun 2001. 2001 sering berjalannya waktu itulah terjadi kayak apalah perpecahan di dalam tubuh kayak pengurusan di Kampak inilah yang dulu. Jadi awal mulanya Kampak dulu ya Bang ya? Iya. Kampak dulu, oke. Terus? Perpecahannya pengurusan ini terbentuklah dari Slepoliga. Yang orang itu berdiri tahun 2003. Baru berlanjut dia sering berjalan waktu 2008 ya. 2008 muncul PSMS Medan Fans Club yang berdirinya itu di Jawa. Oh di Jawa loh dia bukan di sini ya? Bukan di sini, berdiri di Jawa. Makanya sampai sekarang lah berlanjut supporter PSMS Medan itu ada 3 kan. Cuman awal mulanya ya dari Kampak ini. Gitu. Menurut Komsak ini kan ada 3 nih. Setelah kemudian kan awal-awal abang ceritanya ada perpecahan nih, ada gesek lah ya, selek-selek sedikit ya kan, makanya akhirnya jadi pecah. Sekarang masih selek nggak? Kalau udah ada 3, terus mungkin ada selek-selekan lagi masih ada nggak? Awalnya kemarin ada nggak? Ya dari 2010 lah, dari 2020 ke atas sempat juga lah masih cekcok lah, karena kan kayak mengikuti ritmenya abang-abangan kita yang lama lah. Jadi harus musuh ini kan gitu kan. Jadi kita terikut terus karena doktrin tadi kan. Cuman seiring berjalannya waktu kan kemarin juga
2011 ke atas kan kampak kekosongan ketua umum. Jadi kawan-kawan lah situ ngajukan namaku masuk ke situ kan gitu kan. Rupanya kawan-kawan dari kayak wilayah kayak Korwil atau basis ini setuju gitu kan. Jadi dibuatlah munas tadi. Kebetulan tadi pengurusan KPS yang baru yang di bawah naunganku. Berarti sempat vakum lah ceritanya kemarin ya. Vakum ya. Jadi disitulah pelan-pelan didirikan lagi sampai kita betul-betul kokoh tadi di ladang itu. Abang berarti salah satu yang ini juga pas ikut munas kemarin itu ya, salah satu yang ikut munas juga ya. Kenapa abang ini yang dipilih jadi ketua bang? Karena dia sistem menanggapi anggota itu bagus dan memimpin kepada kepengurusan itu jangan ada namanya perpecahan lagi dan jangan ada namanya clash lagi sesama supporter. Jadi marilah kita jalan yang baik. Untuk apa kita bermusuhan kalau kita bisa bersatu suara? Betul. Karena kan tujuan dari kita ini jadi supporter yang baik untuk kemajuan PSMS di sini ya kan. Betul. Jadi kalau misalnya kita aja supporternya selek, kayak mana cara kita bikin semangat? Kalau kita kan gini kan, mikirnya kan ke depannya kita kan nggak cuma kita nih yang selalu berdiri, ada diri kita di bawah. Iya betul. Jadi itulah yang kita pikirkan. Jadi kalau ada kejadian apa-apa, misalnya kita yang bermasalah, mungkin nanti ada kita yang kena karena dia di bawah naungan kita kan gitu. Iya. Nah, itulah makanya gitu organisasi. Mulailah pelan-pelan lah kita bangun, jalan lagi kan sama kayak pimpinannya dari Semek, dari PSMS Medan Fans Club, itulah kita ketemu kan, gimana titik terangnya nih supaya adik-adik ini juga nonton ke stadion itu nyaman kan, nggak ada lagi kerusuhan apa-apa, jangan lagi kayak mereka nih jadi imbasnya gitu, baru kayak kelakuan kita yang dulu lah, itu kan, oke lah, gimana caranya kalau bisa setiap pulang pertandingan kita buat konvoy nih. Jadi biar nggak ada gesekan apa-apa kan, kayak pulang dari tribun kita buat nih konvoy bareng-bareng. Jadi tiga supporter ini selalu konvoy kalau pulang dari stadion itu PSMS main. Jadi kalau memang misalnya pun ada kayak orang kayak masalah tiba-tiba melempar atau apa di jalan kan, jadi kita kan tahu siapa, bukan di jalur kita kan, bukan di orang-orang kita ya kan gitu. Berarti memang ada yang mau mencabelah kita. Iya kan? betul. Makanya dari situ bertahap lah, selanjutnya makanya bisa saling apa, nanti kayak Semek buat acara kita datang orang bersama, misalnya fans club gitu buat kita di sana. Jadi kalau kita pun sendiri buat acara atau kayak maulid atau agenda kita kan, kita juga datang. Jadi kan kayak adik-adik yang di bawah ini kan mikirnya ya mereka aja pimpinan-pimpinannya bisa duduk sama ketawa-ketawa bareng. Ya ngapain kita rusuh? Iya betul. Iya. Pemikirannya gitu. Manis. Bang, kalau dari cerita abang tadi sampai terbentuknya sampai tiga komunitas, aku kayak ngelihat penting kali kayaknya fans ini untuk klub sepak bola sendiri. Menurut abang sepenting apa sih? Sepenting apa? Kenapa kita itu sampai harus kokoh, harus solid? Apa fungsinya kita ini untuk klub sepak bola kita ini? Sebenarnya kalau klub tanpa supporter itu nggak ada apa-apanya ya. Maksudku supporter ya kayak supporter bola, penonton bola gitu kan. Kenapa harus dibentuk sebuah wadah gitu? Wadah, sebuah komunitas untuk menaungi para fans ini. Kenapa itu penting? Menurut abang, coba nih. Nah, kalau dibilang nggak gini kak, kalau dia nggak dibuat wadah, satu kita bilang, kalau hanya per orang pasti nggak bakal kompak. Tapi kalau pakai wadah kan dia bisa teratur, kayak lagu, kayak kita bilang ada namanya main perkusi, tim kreatif, kayak kita buat nanti kawan-kawan ada yang misalnya kita bilang, bang buat kayak gini lah, ya kita buat. Karena kan kalau kita hanya nonton pribadi gitu kan kita nggak bisa bersuara bebas, nggak bisa mendukung total. Masalahnya kan kalau kita tanamkanlah memang kita jiwa kita itu di situ, kita mendukung itu sepenuh hati gitu kan. Jadi begitu kalau hanya per orang nggak bakal bisa begitu dia. Kompaknya. Kompak dan solidnya. Tapi kalau udah punya wadah tersendiri kan semua ini bisa kita atur. Kau wilayah sini bisa kau besarkan sini, kau wilayah sini besarkan sini. Jadi semua itu teratur. Kayak kita bilang baju, kayak atributnya.
kayak passionnya kayak apa, kan dia lebih teratur lagi. Kalau hanya per orang kan nggak bakal bisa teratur Kak. Namanya kita nggak kenal kan. Iya, betul juga. Kan nggak mungkin orang kita nggak kenal, Bang, jangan kayak gitulah, kayak ya Bang, nyanyi Bang gitu kan nggak mungkin. Iya. Otomatis pasti marah. Tapi kan kalau kita udah punya wadah bisa kita bilang, jangan kayak gini ya, jangan kayak gini ya, buatlah kayak gini-gini. Jadi kan mereka kan termotivasi. Iya. Iya sih, gitu. masuk akal. Jadi kalau misalnya nanti kita nonton sepak bola kelihatan tuh warnanya sama semua gitu kan. Kalau misalnya nggak ada komunitas nanti dia pakai merah, awak pakai kuning. Nanti kita bilang Bang jangan pakai merah Bang, pakai kuning lah. Apa urusan kamu atur aku gitu. Jadi kayak gitu. Tapi kan kalau punya wadah kan udah bisa kita atur tersendiri. Iya. Yel-yel itu kayaknya itulah yang bikin semarak waktu di ini ya, waktu nonton itu ya. Juga butuh euforia. Iya, euforia betul. Nah, kalau di stadion tuh kita cuma nonton diam-diam aja, pemain pun nggak ada semangatnya. Cuma hore-hore. Tapi kalau kita semakin ibaratnya semakin rame, semakin kuat suara lantang kita lah. Kayak tim pun jadi bersemangat kan gitu. Makanya kalau kayak klub ini tanpa supporter, macam masak tanpa garam. Hambar. Bang, selama abang di sini, selama abang dukung PSMS, sebelum atau sesudah abang masuk ini, hal tergila apa yang dilakukan sama supporter untuk klubnya yang pernah abang lihat? Dari pribadi atau gimana? Ya dari pribadi, dari klubnya, dari komunitas sendiri, bebas sih bang. Apa hal tergila yang pernah abang lihat supporter itu segitunya, ya, sampai segitunya yang dilakukan untuk klub sepak bolanya? Ini coba katanya. Kalau dibilang hal tergila itu Kak, sampai Kalimantan. Serius? Namanya hal tergila itu Kak, ya dari Medan kan. Itu dari Medan ke Pekanbaru, ke Pekanbaru tempat kawan lah di sana kan, sport di sana. Jalan habis itu ke Jakarta main di Bandung dulu, main di Bekasi baru main di Bantul. Di Bantul berangkat, tembak dari Bantul langsung ke Kalimantan. Jalan kaki? Enggak, itu numpang truk. Numpang truk. Jadi misalnya kita bilang macam anak traveling itu. Jadi begitu ada truk kita stop, kita tengok, tanya kan, bisa nggak numpang baru jalan. Itulah itu bentuk solidnya itu ya. Ya, loyalitas fanatiknya itulah dibilang. Itu fanatik itu ya. Kalau provokator Kan ada nggak? Di sana kan cuma kita nonton bola ya. Iya betul, cuma nonton bola. Tapi nanti dari seragam itu mungkin ya, dari seragam kelihatan lah itu tuh orang-orang kampak tuh, pendukung PSMS tuh kelihatan langsung. Tapi kalau kayak aku kemarin itu bukan dari masalah seragam atau apanya kan. Jadi? Tapi karena pengen sih ngerasakan bagaimana sih pulau-pulau Jawa ini semuanya sampai Pulau Kalimantan. Jadi begitu ada kawan, ada abang-abangan juga kan, udahlah berangkatlah kalian katanya. Ya udah bang, oke, berangkat. Itulah sampai di numpang truk dari Bantul mau ke Surabaya. Ibaratnya hal terserem, terkonyol, tapi itulah Kak diulang kan. Dari Bantul kan numpang truk lempengan itu sampai ke Gempol. Posisi namanya kita baru kan Kak. Jadi belum pernah ke daerah sana sebelumnya. Masuk belum pernah. Ya. Maksudnya jadi kan ada nengok maps. Sampailah di Ngawi, daerah perbatasan antara Ngawi sama Gempol. Rupanya itu perbatasan antara Malang dan Surabaya. Keluarlah kita sini kan. Kita posisi pakai baju hijau. Jadi dikira anak Aremania, kita bonek. Aduh. Pedas. Apa sih kawannya kan. Baru terakhir masuk pertama 2 kereta. Jadi kami bilang matriknya, udah Pir, gak apa-apa Pir, jalan aja. Rupanya supirnya orang Surabaya juga. Makanya dia pun takut juga. Karena kan orang itu kan fanatik mereka kan udah sampai ibaratnya dari cucu ke cucu Kak. Iya, betul. Perjalanan pertikaian mereka kan. Tuh, jadi datang lagi 8 kereta orang udah datang. Jadi gue bilang, Bang, kami bukan Persebaya, kami PSMS. Kalian tengok nih pakai baju PSMS. Kue jancuk kata. Diambil lah batu ya kan. Posisi di situ berpikir, kalau nggak dilawan ya kita pasti ada luka kan. Kita lawan lah, kita tarik. Bang, kami PSMS, kami orang Medan gue bilang. Bukan kami orang Persebaya. Terakhir kan kasihlah memang pertanda karena orang tuh sebagian orang tuh ada yang mabuk. Jadi mereka kurang sadar lah. Ada yang datang lagi 1 kereta ini sadar. Ya Mas katanya,
Ya bang, gue bilang, aku bukan Persebaya, bukan bonek, gue bilang. Aku PSMS, gue bilang, kami dari Medan, mau ke Surabaya naik kapal, mau berangkat ke Kalimantan. Yo mas katanya. Itulah terakhir minta maaf, direda sama dia kan. Barulah terakhir suruh jalan. Jalan sampai ke Surabaya. Sampai ke Surabaya udah ngomong-ngomong sama kawan bonek kan, cari relasi kawan di sana. Jumpalah sama mendiang, tapi melalui via telepon kan kak. Mendiang Joner di Simanjuntak. Itu dia orang pendiri Gate 21, Gate Joner. Ketemu sama telepon sama dia, kenal, disuruhnya lah anggotanya untuk mengawasi kami, menjaga di daerah pelabuhan itu Cak Roni, Cak Dodi, Cak Adi, Cak Gepeng. Jumpalah di situ kan. Pesan dia masih ingat kan? Jangan pernah anak Medan datang kemari kalian apa-apain. Kalau kalian apa-apain, kalian yang bermasalah, kalian yang berurusan sama saya. Wih. Karena dia kepalanya. Segitunya solidaritas antar ini ya, antar komunitas supporter ini. Itulah mereka kan terakhir kelang 3 hari kita di Surabaya berangkat ya sama Cak Roni itu dibantu. Berangkat turun di Balikpapan, Semayang. Semayang baru kita naik truk itu nggak bisa, naik truk karena nggak bisa kak kok di sana. Kenapa bang? Kalau di daerah Kalimantan itu dia posisinya lintas. Oh. Jadi nggak bisa naik turun ya? Nggak bisa. Oh ya nggak bisa dia berhenti untuk naikin kita kayak gitu ya? Jumpa rupanya dikoordinasi sama kawan bonek juga. Udah mas, ada Cak ini Cak, ada anak bonek ke Balikpapan katanya. Itulah telepon orang Cak Angga. Itulah terakhir mereka membantulah biaya kan, dibiayai mereka truk bus sampai ke Tenggarong. Itulah dibiayai kan. Panjang kali perjalanannya betul. Ya itu. Sampai Tenggarong kita nelpon dari supporter sana Mitra Mania, Ayah Huling. Udah terakhir kita jumpa sama mereka. Habis pertandingan kita nyampe situ 3 hari lagi mau pertandingan. Habisnya pertandingan 2 hari tetap di situ, barulah kita ke Samarinda. Samarinda baru yang lama kak, hampir 2 minggu lebih. Ngapain? Karena pertandingan itu diliburkan seminggu. Ada masalah? Puasa. Oh, puasa. Nah, terus? Kelang seminggu baru mulai lagi dia. Sudah dari situ kan. Ya udah bersama perjalanan itu kak dari Medan sampai ke sana tuh PSMS nggak ada menang, minus saja. Minus saja kalah terus. Jangan kita kesana untuk nonton orang. Paling untuk marahi ini aja lah manajemen sama kayak kita bilang pelatih kan, pemain. Berapa orang tuh bang yang ikut kesana kemarin? Itu kami 6 orang. 6 orang ya. Itu orang-orang yang belum ada yang nyari lah itu ya, nggak dicari mama. Nggak dicari siapa-siapa. Nggak dicari siapa-siapa. Nggak ditanya punyanya kan? Nggak ada. Itu perjalanan. Senang rasanya pulang ya. Itu perjalanan 2 bulan 2 hari. Wih, pulang nggak tepar tuh bang? Kurasa pulang sama tepar sebulan kayaknya tuh nggak kemana-mana. Nggak juga? Nggak juga. Hebat kali ya bang. Luar biasa. Bang, aku jadi jadi alert yang bonek sama Arema itu. Berarti kan kayak kata abang tadi, mereka itu udah berbulan kali kan? Iya. Emang udah kayak dari dulu kayaknya nggak ada pertandingan pun, nggak ada pertandingan pun udah crash aja orang ini. Ibaratnya mereka dari paguyuban kak. Dari paguyuban itu jadi kan kita bilang sampai ke supporternya, sampai ke ininya, sampai ke gaya hidup udah. Iyalah dibilang. Gitu kan. Kalau kita di sini gimana bang hubungan kita dengan supporter klub lain? Ada nggak sampai segitunya atau sering ada? Aku belum pernah baca berita sih ada kerusuhan belakangan ini. Kalau dulu ada nggak? Maksudnya sesama supporter Medan apa sama supporter luar? Medan. Kalau itu kan kalau kayak mereka kan yang sering tanding kan, kita lah yang PSMS sering tanding sama siapa sering nggak ada kerusuhan gitu? Sama supporter luar berarti? Sama gitu. Supporter luar? Nggak ada kak. Ada ya? Kalau kita sama supporter luar itu welcome kak. Jadi ibaratnya mereka sini datang kita sambut dan kita di sana pun disambut mereka lagi. Jadi nggak ada musuh. Memang berarti nggak ada tuh yang kayak kejadian di luar itu? Kerusuhan apapun belum pernah kejadian bang? Belum. Itu di kapan tuh bang? Yang Paus baru Persitara Jakarta Utara. Main di itu. Main di sini. Kemarin ya, kan kemarin
Sama. TNI dah. TNI gabung ke Polter Medan. Jadi itu kemarin lawan apa ya? Pesta ini lawan Persita. Oh iya, Persita ya. Itu pesta ini namanya. Jadi kayak kejadian tuan rumah tadi kan kayak mau apa lah, kayak biasa kayak kita Pisuar. ke tim gitu kan. Mau kayak apa ya? Ya pisuar namanya. Kita bilang. Pisuar tuh ngapain bang? Misalnya kita bilang saling ngejek Kak, tapi saling ngejek itu ibaratnya di dalam lapangan aja gitu. Mereka salah tempat. SMS ini kan di sini, di TNI. Jadi ini lempar kemarin TNI. Ya jangan mati bang. Itu nggak sengaja apa sengaja? Itu nggak sengaja ada maksudnya lempar TNI itu. Terus kita bilang kan sampai ada korban jiwa juga. Iya. Oh dua iya. orang. Itu 2 orang. Itu apa kejadian keinjak juga? Enggak, itu asli Kak, dipijak-pijak, ditunjangi, dipukuli semua. Karena kan tahu mereka itu kan TNI ini kan supporternya PSMS karena kita di sebelah ini. Makanya itu sampai cuman kan berapa lama ya? Enggak besar lah. Kita konfirmasi juga ke sana kan. Biasanya kan yang bermasalah itu bukan sama supporter PSMS-nya. Cuman dia sama pihak TNI ini tadi karena seragam kan sama hijau-hijau. Oh iya pula. Tapi mereka Bedanya dia agak tua kan gitu. Iya. Muda. mereka nggak nengok lorengnya. Nggak nengok lorengnya, nggak nengok. Asal udah hijau aja. Yang hapus sekali lah itu. Tapi kan dari darah muda ini kan. Iyalah. Saya kena dilempar ya mau aja. Hantam tuh rata. Di depan sini insya Allah untuk supporter kuat nggak ada sih kalau. Nggak ada emang. Kita di sini orang tuh datang bagus, kita bagus. Kita datang sana kita bagus. Berarti itu Saling support aja sih kan. terakhir kejadian tahun berapa itu bang? Kejadian yang abang cerita tadi? Itu 2018 ya, 2018 kemarin. Enggak lah, itu habis piala kemerdekaan. 16 lah. Udah lama juga ya. Udah lama juga ya. Setelah itu udah damai nggak pernah ada kejadian lagi ya. Insya Allah terakhir kemarin kita di Liga 1, kita kan sempat juga bertandang lagi di sana. Tapi kawan-kawan yang dari Jawa sana kan kayak kampanye kan ada juga komunitasnya di Jawa sana. Kayak Kampakan Japa. Yang luas ya. Ya, Jadi wilayah di kayak di Pulau Jawa lah. Pulau Jawa ini kita Kampakan Japa. Jadi kesituan lah gitu ya. Dari Tangerang, atau dari mana, dari Bandung, tempatnya. Oh, nggak dibuat lagi Kampak Jakarta, Kampak Enggak. Malang, nggak lagi ya, banyak kan ya. Oh, jadi Kampak Panjava, pokoknya seluruh Pulau Jawa itu Iya. gabungan itu ke situ ya. Tetap di dalam naunganku. Karena kita kan pusatnya gitu kan. Iya. Mereka ibarat di sana basis. Abang presidennya, orang tuh gubernurnya lah ya. Macam kayak gitu ya. Bang, kalau ini di komunitas kita ini, itu kalau misalnya setiap ada acara atau ngumpul-ngumpul atau apapun lah yang terjadi di komunitas kita ini, biayanya dari mana ya bang? Dana pribadi atau ada suntikan dari luar? Apakah itu entah dari siapa? Orang berpengaruh mungkin? Kalau kita kan ada juga uang kas. Uang kas berarti ngumpul pribadi? Ya, Uang kas itu nggak dari kita bilang kalau dari penjualan ya. kalau uang kas ini kan dia kayak kita juga ada kayak buat iuran seminggu kali berapa. Itu lah maksudnya kayak dana patungan lah ya, kolektif. Dana patungan itu misalnya ada terjadi kayak bencana lah, atau kemalangan, atau kayak ada kawan-kawan yang pesta, segala macam lah. Penting untuk keperluan komunitas. Ya. Ngambilin dari situ? Ya selebihnya kayak kita dapat dari klien dan kayak persenan dari penjualan tiket PSMS lah. Oh, persenan dari situ ya? Presentasinya dari PSMS kan misalnya kayak entah 30%, 25% dari harga tiket apa, kita jualnya sama gitu. Ya, dari situlah kita dapat juga pemasukannya untuk nambah. Jual-jual merchandise gitu juga ya bang? Merchandise ada juga. Ada juga ya, dari situ-situ juga berarti? Kan, ada yang bersifat pribadi, ada yang dari komunitas, misalkan merchandise itu sendiri. Jadi kayak uang kas itu tadi berputar dia. Kan bukan semakin berkurang malah semakin bertambah kan gitu. Berkurang lah bang, kan buat acara kayak mana nih? Enggak, Kita- maksudnya kayak kita buat merchandise ini kan kita buat kan dari keuangan kas nih misalnya kan.
Oh, paham. Kita buat dari keuangan kas, terus merchandise kita jual, plus ada labanya lah kan. Jadinya bukan berkurang uang ini, jadi malah bertambah di penjualan. Oh gitu. Paham kan ya? Paham. Tapi agak kucerna dikit tadi. Kenapa Bang aku nanya ini Bang? Karena kejadian Kanjuruhan kemarin ada kan banyak kali isu yang beredar nih Bang gara-gara ini. Kan biasalah kalau udah ada sesuatu yang besar banyak yang pengen ada nama, terus banyak juga pengen tahu aku tahu ini, aku tahu itu gitu kan. Betul. Jadi ada isu kalau ini memang sengaja direncanakan, ada provokasinya. Dan katanya itu orang-orang inilah yang pendanaan, yang mendanai klub ini, yang mendanai komunitas ini, kayak kasih doktrin lah, buatlah keributan katanya kayak gitu. Jadi seolah-olah jadi sekarang beberapa benak masyarakat ngerasa bahwa supporter bola ini ternyata bisa di-drive ya, bisa digiring kayak gitu. Berarti itu nggak mungkin Bang, ada nggak klarifikasi dari Abang kayak gitu? Atau memang ada kayak gitu? Ya, dari pendapat kita. Pendapat Abang gimana tuh? Kayak gitu, ya nggak tergantung dari tubuhnya sendiri, kayak dari komunitasnya sendiri. Kayak dia mau kayak gitu, berarti kan dia nggak solid ke timnya kan. Berarti ada kemungkinan memang itu bisa jadi ya. Kebanyakan sih nggak ada sih. Mungkin tergantung juga dari pihak masing-masing. Kita nggak bisa bilang ada atau nggak ada kan gitu kan. Iya. Tergantung dari pihak juga. Mungkin balik lagi ke kayak Abang bilang tadi, kadang-kadang kan di beberapa di kita ini bukan bagian dari kita, cuma mereka kayak provokator lepas gitu kan. Bisa jadi itu ya, karena kan iya umum gitu ya. Karena memang sekarang kan udah ditetapkan 6 tersangka nih Bang. Ada beberapa di antaranya itu orang yang katanya provokator di situ, memprovokasi itu. Itulah berarti orang luar itu ya. Yang dia mungkin seolah-olah jadi kita, buatlah keributan yang tercemar nama kita. Kayak di Kanjuruhan itu kan, kalau kan yang datang itu kan Aremania semua. Nah, kita kan nggak tahu yang mana Aremania yang betul-betul beratribut Aremania sama supporter umum yang berseragam Aremania kan gitu. Nah itu dia. Sementara ini kan identitas ya kan Bang? Iya, kayak kita kan kayak Kampak kan ada nih identitasnya Kampak. Jadi kita tahu mana umum, mana barisan kita gitu. Kayak TNI salah lempar tadi lah, dikira orang bagian dari kita padahal. Barisan kita bisa kayak mau terkoordinir lah. Kayak mau apalah konflik-konflik manajemen kita kan bisa ngarahin. Kalau mau gitu bukan gitu caranya. Lalu kita buat agensi manajemen, bukan kita cara itu malah merugikan tim kan gitu. Itu kan merugikan tim. Iya betul lah. Kayak kita buat flare atau apa segala macam, lempar stadion, stadion itu kan kerugian tim. Karena jangka panjangnya bisa jadi kita itu kayak di ini kan Bang, nggak bisa buat liga sama sekali lagi jatuhnya kan nanti kan kayak gini. Di ban betul. Yes. Ya kan, itulah jadi kayak tim musafir lah. Kita tim musafir istilahnya. Main di luar kan, nggak bisa main di rumah sendiri. Itulah kayak risiko-risiko itulah yang harus dihindari sebenarnya. Kalau dari kita sih kayak gitu. Menurut abang-abang lah nih, menurut Bang Nanda sama Bang Rizky, kejadian di sana, kejadian di Kanjuruhan kemarin, menurut abang itu tanggung jawab siapa Bang? Siapa yang salah di situ? Salah panitia pelaksana kah? Apa salah salah supporter bolanya? Atau malah salah PSSI? Menurut abang siapa yang salah itu? Apa penyebabnya sampai kejadian chaos kayak gitu kali? Sebenarnya bisa juga kita bilang kayak gitu ya. Karena kan di sini juga kemarin kan kita sempat nih buat agenda kayak apa di Seribu Lilin. Iya. Oh iya bagian support kita untuk itu ya. Sempat apa kan beritanya itu. Iya aku baca juga tuh. Dia Matiani. Habis itu kita buat donasi kayak Wiker untuk korban-korban Aremania ini. Jadi kalau menurut kayak konfirmasi kawan-kawan di Medan ini lah, anak Aremania Medan ini, sebenarnya tujuannya itu tadi awal kan kayak kita nih mau ini meluk pemain, ngasih semangat lah, maksudnya biar apa kayak tim itu kalah, pemain jadi ikut sedih ya. Iya, gitu. Karena telak kali emang kemarin tuh ya Bang kalahnya kan. Awalnya kalau video yang kita tengok itu kan dia cuma mau support pemain aja ya. meluk. Cuma karena keramaian yang turun dikira mau merusuh gitu. Mungkin ya kan. Iya. Ya, keamanan
salah tanggap atau gimana kan kita nggak tahu kan. Karena kan kita sering juga kejadian kayak gitu. Seringnya kan di pihak keamanan nih yang sering salah tanggap. Kan pengurus orang masuk ke lapangan. Rame pula. Iya, kondisi pula tribun itu membludak kan. Kan itu kan full itu. Banyak tiket-tiket ilegal katanya bang. Itu isunya lagi ya. Ya karena seharusnya kayak muatan stadion itu sekian. melebihi ya. Itulah overkapasitas tadi. Iya. Itu yang seharusnya nggak boleh. Salah tanggap dari keamanannya berarti ya? Mungkin ya nggak salah menurutku. Karena kan kita juga sering juga kejadian kayak gitu kayak komplain ke manajemen, tim lagi di bawah atau tim lagi terpuruk. Itu memang sering kita lakukan kayak gitu. Dengan cara kayak buat sepanduk, manajemen keluar, manajemen goblok kan gitu. Oke. Ditanggapin nggak sama manajemen itu bang? Sering kali? Atau dianggap angin lalu jangan? Tapi ada juga kayak kita kemarin sempat buat kayak gitu kan. Kayak buang manajemen atau apa segala macam atau pengurus PSMS goblok gitu kan. Begitu sebelum pertandingan itu kan kita pasang nih kayak apa lah identitas kita kayak banner-banner bendera kita di situ sebelum pertandingan kan biasanya kita pasang. Begitu pertandingan hilang gitu yang baca. Kenapa nggak dipegang itu aja? Aku sering lihat tuh supporter bola kayak megang bendera panjang kayak gitu kan? Aku ambil momen. Ini kan kayak dia live TV. Oh betul. Ini kan biar cepat juga tersorot ke media itu dia tadi. Biar nama kelihatan ke semuanya kan? Begitu pertandingan hilang. Tahu panpel yang ngerondoin. Panpel yang ngerondoin ya. Jelas kan sudah dari manajemen ini. Iya. Pasti. Panpel itu kan bagian dari manajemen. Iyalah. Iya kan? Panitia pelaksana. Iya. Dialah yang ngamankan semua kan sebelum pertandingan. Apanya orang ini bawa sampah ya gitu. Kita buat pula itu manajemen PSMS goblok. Segala macam hilang semua sekali. Terus kan nggak tersampaikan tuh pesan abang si manajemen tuh. Itulah. Apa abang yang abang buat? Kayak gitulah kan. Kayak perusahaan kayak Indofisher itu kan. Smoke bomb itu. Itulah cara. Dari perhatiannya. Iya. Maksudnya ya itulah merugikan tim. Ya. Kan merugikan tim itu kan tim tuan rumah yang didenda. Sama gitu kayak, ya. Misalnya kita ngidupin mercon. Kayak ngimpek kali ke mereka ternyata bang ya, kesalahan-kesalahan kita buat ya. Nggak digubris sama manajemen. Ya itulah tindakan penetralisir. Berarti kalau itu kan menurutku yang awam ini itu kan kayak biasa aja kan bang, kayak hidupin smoke bomb gitu kan. Ternyata apa hal negatif sekecil apapun yang kita lakuin itu berimpact sama klub kita ya. Makanya kayak manajemen bobo atau segala macam. Ya, makanya kita nyikapnya sekarang. Cobalah manajemennya lebih terbuka ke pihak supporter. Jadi apapun itu masalah PSMS, dudukkan sama pihak supporter. Jadi harusnya kita cari solusinya sama gitu. Karena kan tujuan kita satu untuk ngemajuin klub kita ini ya kan. Kan gitu dari awal sebelum Liga jalan kita buat audiensi sama manajemen. Ini kalau manajemen yang sekarang bobrok juga, mana solusinya? Didudukkanlah 3 supporter ini. Biar kita sama-sama cari jalan keluarnya kan gitu. Kalau sebelumnya kan manajemen ini kan banyak yang nggak terbuka lah. Tertutup semua ya. Kayak jalan sendiri ya. Mau pertandingan pun nggak ada konfirmasi ke pihak supporter. Kayak mereka ngambil sikap sendiri atau gimana nggak diketahui supporter. Nah itu yang sebenarnya salahnya dari manajemen ini. Padahal mereka itu ada juga berapa tim kayak gitu manajemennya nggak. Makanya kemarin kejadiannya di Riau. Di Riau kemarin sampai bakar stadion kan. Sampai bakar stadion? Bangku. Iya, maksudnya itu terbang semua itu dibuat orang. Gara-gara? Itulah komplain ke manajemen nggak ditanggapin ya. Manajemen pun bodoh, ya kayak gitulah kejadian. Padahal mereka itu nggak ada apa-apanya emangnya kalau nggak ada supporter ya. Ya itulah dia. Padahal kan nyawa sebenarnya memang dua-duanya ini penting untuk klub. Cuman nyawanya klub itu kan kita, si supporter ini. Kalau nggak ada yang support, gimana mereka mau jalan? Ngapain main bola sendiri? Macam main bola di kampung kan? Iya betul. Cuman ya arogansi itu ya.
ngerasa mungkin menurut mereka kita nggak penting. Ya, ada sebagian leader orang pasti nganggapnya seperti itu. Makanya sekarang kayak SMS sendiri, insya Allah lah kan ke depannya ini manajemen yang sekarang ini bagus. Oh, manajemen sekarang bagus ya. Berarti kerangkul lah kita sekarang ya bang. Apapun kayak masalah SMS, kayak masalah kayak pemain atau segala macam kayak ini kayak mana pemain ini kita pertahankan atau enggak, ini pelatih ini bagus nggak kan itu. Itulah tadi cari jalan tengahnya kayak mana. Kita kan introspeksi juga kan. Satu musim ini SMS kayak mana pertandingannya, kayak mana kondisi tim sekarang kan gitu. Itulah butuhnya tadi ya manajemen tadi merangkul supporter ini kan. Jadi biar gak ada lah kayak kericuan di luar stadion. Itu ya yang kita jaga sekarang itu aja kalau untuk Medan. Sampai sekarang berjalan dengan baik karena dari manajemen sendiri udah semakin terbuka ya. Dari kita sendiri pihak supporter ini udah solid. Kenapa manajemen nggak bisa? Kan? Betul. Iya, padahal kita itu ada 3 komunitas dan kita bisa solid. Kenapa manajemen nggak bisa juga? Masih kan anggota ada sekian ya. Kalau mikirkan ego ya anggota aku paling banyak. Jadi sama aja kan. Dari kitanya udah solid ya lah. Manajemen biar jadi sama kuat kan gitu. Mungkin nggak bang kejadian di Kanjuruhan kemarin tuh nggak kejadian seandainya seandainya Arema sama manajemen pun sesolid ini, bisa jadi nggak? Bisa jadi kan. Berarti dari manajemen dan supporter ini mungkin komunikasinya juga kurang baik ya. Makanya jadi bisa chaos kayak gitu. Ada berapa situasi kayak gitu kan? Ya, kayak kemarin kita juga di Aceh kan, kita bakar di stadion. Itu kan kita ngalami sendiri, kita yang berangkat ke sana. Sampai sana cuma nengok bakar sampah. Jadi nggak nonton bola ya? Ya jauh-jauh nih kan. Ini pemainnya mau keluar nih, tiba-tiba mati nih lampu stadion semua. Alasan dari pihak panpel, genset lah, rusak segala macam lagi, sabotase lah. Padahal memang kayak gitu kondisinya, ya itu. Rusuh aja. Dengan kondisi tiket yang mahal buat panpel, kondisi stadion yang padan ya. Ya, gak memadai. Bingung juga kita bilangnya kan. Bilang kan di sana cuma nengok bakar sampah gitu. Bakar sampah. Jauh. Iya betul. Pengennya nonton bola. Nggak bentar ya kan bang, 12 jam juga kita. Datang cuma untuk support SMS nih. Iya. Jadi kita belum nengok apa-apa, cuma nengok api-api orang aja. Tiket apa juga. Biasanya berapa tiket? Jadi teladan sebesar ini aja cuma 20.000. Bah, jauh kali bedanya. Jadi kayak kita mau masuk Gelora Bung Karno. Jauh kali bedanya, berapa kali lipat itu 20.000, 80.000. Makanya kemarin anak-anak. Jadi nggak terasa ya bang ya, udah jauh, mahal, sampai sana ngeliat bakar sampah. Kemarin kita kan kayak gini lah, kayak anggota yang kita bawa. Kasian kayak udah ngumpul-ngumpul duit macam ya kan. Sampai sana. Ya itu kan mikir hangus itu. Yalah. Semana mau dibalikin? Kan itulah tadi karena pikir udah nanti kita pakai jalan aja gitu. Jadi dia nggak kepikirannya ke situ aja. Ini 80.000 tadi nih bang, kabar ini bang, itu aja kok perasaannya kan gitu. Makanya kita alihkan kayak kita kan dari Aceh nih tadi ada kita party dan jalan kita. Jadi itu kita refreshing aja lah. Liburan. Gitu aja. Kayak gitu jadinya ya. Bang, pesan terakhir nih aku minta dari abang-abang. Ada nggak pesan terakhir untuk para supporter? Terlebih, apalagi kemudian dan manajemen sendiri. Gimana caranya supaya kerusuhan-kerusuhan itu benar-benar nggak kejadian lagi. Nggak cuma di Medan nih. Kalau di Medan kan tadi abang udah cerita bahwa manajemen udah terbuka gitu kan. Dan kita ini, para supporter ini dirangkul benar sama manajemen. Jadi kerusuhan udah pasti nggak ada. Karena kan keras itu biasa terjadi di saat manajemen nggak dengerin. Dan kita ngerasa aku ini dianggap apa sih, sementara aku ini kan bagian penting daripada klub gitu kan. Coba bang, kasih dulu pesan untuk para supporter dan manajemen itu sendiri. Makanya dari kayak inilah kejadian Kanjuruhan ini bang. Dengan ibaratnya jadi pelajaran. Betul, pelajaran kali bang, banyak kali korbannya. Buat kita ke depannya kan, ya kayak dari pihak supporter nggak ada lagi keributan, kayak yang kayak apa ya bang? Kayak apalah kayak Persija ke Bandung, kayak Arema ke Surabaya. Maksudnya yang tim-tim besar ini yang punya kayak apa ya? Nama besar lah. Iya maksudnya. Kepanatikan yang luar biasa lah. Luar biasa.
Cuman kelasnya ini juga yang Luar biasa. Kelasnya luar biasa juga. Itu yang maksudnya yang bisa menimbulkan kayak kasus kanjuruhan ini gitu. Maksudnya ya udah mulai sekarang bersikap dewasa aja lah. Jangan pula sampai terulang lagi yang kayak kasus seperti ini kan gitu aja. Mengutip kata-kata yang viral sekarang, memang nggak ada nyawa yang layak untuk hilang demi sepak bola, emang demi apapun itu. In this case untuk sepak bola, untuk sport apapun, nggak layak untuk dibayar dengan nyawa. Makanya penting saling solid, penting saling peduli ya kan Bang. Terakhir Bang, aku pengen kali dengar yel-yel kampak kayak mana. Ini kita bagi Mas kan. Sama lah, tapi ketua. Jangan-jangan selek juga nih, enggak kan? Kayaknya. Cak dulu aku pengen kali dengar. Apa tadi kata Abang ada dua? Yang pertama kayak kita Slogan kita ya. Slogannya kayak mana? Ya, misalnya lah dari kami nih ya, kami bilang kapan agak riba. Oke, coba. Kampak. Riba. Gitu aja. Sekali, ulang lah 3 kali. Bisa 3 kali. Coba. Kampak. Riba. Kampak. Riba. Kampak. Riba. Oke, yang terakhir ya Bang. Ada gak kayak biasa kan ada tuh pas lagi kita di stadion kan ada nyanyi rame-rame gitu. Ada. Tuh kayak mana tuh? Tapi kalau itu ya kayak inilah Kak. Bawa lagu. Mempersatu kayak kita di pertandingan kayak di luar kandang. Iya. Ini di luar kandang kan pasti yang berangkat dari tubuh ini sekian, dari tampak sekian, dari pentinya sekian. Kayak mana caranya kita bisa satukan nih? Makanya kita di luar kandang selalu bersatu. 3-3 ini. Ya, tribun. Jadi suara itu menggema gitu ya. Nah, itulah dia tadi. Kalau kita sepeda sana kan sama juga. Iya betul. Orang juga itu. Tapi kalau kita walaupun sih kita rame, kalau anak Medan ini kerasa ya, mana suaranya. Cuman lagu itu. Paling yang lagu yang kayak yang ini lah ya, biasa aja ya. Ya, sama-sama. Kayak memperkenalkan kami Di sini anak-anak Medan sampai mati untuk Mukirantan, semua demi Medan, teriak Medan. Sampai situ. Gitu aja. Kayak Abang mau lanjut Enggak. Enggak ya? sama itu juga. Gitu juga. Oh, diulang-ulang terus ya. Dengan suara yang menggema rame-rame 3-3. Balik lagi ke situ. Itu digemakan sampai akhir pertandingan. Iya. Iya. dari awal sampai akhir, dari setat sampai setut. Yang ayo pesene, ini kita harus menang. Tuh berarti ada berapa Bang yel-yelnya? Betulnya banyak sih Kak. Sebenarnya banyak. Iya betulnya. Habis pula nanti waktu kita di sini ya kan? Kan nggak mungkin. Tambah 1 jam lagi kita. Kan nggak mungkin ibaratnya kita bahaskan semua lagunya gitu kan. Iya sih. Kalau mau bahas lagu nanti kita undang supporter rame-rame. Bawa sekali alat musiknya biar semara. Oke. Makasih banyak abang-abang ya. Makasih banyak untuk supportnya, untuk luangin waktunya hingga bisa ke sini. Sekian hari ini, sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel kita. Jangan lupa juga kunjungin The Baker Cafe di Jalan Dr. Mansur dengan menu andalannya bebek bumbu ireng. Dan ada juga live music setiap malam minggu untuk menemani malam minggu kalian. Sekian podcast kita hari ini, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.